Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadirin jamaah Bapak Ibu dimanapun Anda berada, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu anugerah yang berupa dikumpulkannya kita dalam forum taklim muta'alim, yang untuk pada malam hari ini kita akan membahas tentang masalah apa yang harus kita dengar dan kita lakukan ketika saat posisi hati sudah dalam keadaan khalwat. Keadaan hati sudah dalam keadaan uzlah. Apa yang harus kita lakukan supaya si salib betul-betul bisa mencapai maksud tujuannya adalah bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu Allah berikan satu cara atau kisah yang terjadi pada diri beliau Kanjeng Nabi Musa alaihissalam tatkala beliau dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu di dalam gunung Turisina, di atas gunung Turisina. Beliau diperintahkan Allah untuk uzlah ya, selama 40 hari 40 malam. Hal itu Allah jelaskan di dalam surat Toha ayat 11, ayat 12, dan ayat 13. Ini nanti kita bahas bersama. Namun sebelumnya izinkanlah kami untuk menyampaikan sesuatu, di mana sesuatu ini amatlah penting diketahui oleh seluruh pemirsa, seluruh umat manusia, terkait masalah tahun 2025. Bukan berarti kami tidak sayang terhadap panjenengan semuanya. Bukan berarti kami akan tinggalkan kamu semuanya, alias kami tidak mau untuk takziah atau bersilaturahim di tempat-tempat di daerah-daerah panjenengan, tidak. Jikalau toh memang Allah benar-benar menarik saya tidak boleh untuk keluar
berdakwah ini itu sebetulnya adalah merupakan satu pendidikan khususnya bagi panjenengan supaya betul-betul memperhatikan terkait masalah wa'amilus sholihah, terkait masalah pentingnya untuk kita mempraktekkan dari sebuah ilmu, sebuah ajaran yang sudah Allah sampaikan selama 24 tahun ini. Yang kesemuanya itu bertujuan cuman satu. Wahdahu la syarikalah. Mengesakan dan bertemu Allah la syarikalah. Dan yang kedua, supaya tidak muncul syirik khafi atau menyekutukan Allah lagi untuk kedepannya. Jadi andai kata toh itu memang berlaku dan diberlakukan terhadap diri saya, bukan berarti saya tidak sayang terhadap panjenengan semuanya. Sebagai orang tua, nggak ada ceritanya akan putus kasih sayang. Kasih sayang orang tua itu sepanjang masa. Tidak ada kasih sayang orang tua itu terputus. Itulah laksana kami, kasih sayang kami dengan panjenengan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Saya hanya bisa berdoa dan mendoakan pada Allah untuk Anda semuanya. Semoga olehnya Anda mempraktekkan dari sebuah ajaran yang sudah Allah sampaikan itu. Betul-betul yang sudah mencapai tujuan Allah berikan durasi yang lebih lama dalam hal bertemu Allah. Dan bagi Anda yang belum sampai ke sana, semoga lekas-lekas Allah tarik laksana kutub utara menarik terhadap kutub selatan. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin itu sekilas info terkait masalah 2025. Yang jelas jangan bertanya mengapa sebab hal itu terjadi. Hanya satu jawabannya, Allah yang tahu. Kita masuk saja langsung dalam surat Toha. Apa yang harus kita lakukan ketika saat kita sudah ada keinginan, kemauan untuk bertemu Allah? Kata Rasulullah, liman kana yarjullaha yaumal akhirah wal yaumal akhirah. Jikalau hati seseorang sudah ada keinginan untuk bertemu Allah, maka kita harus berupaya untuk bisa sampai ke alam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ataha mongko semangsane nekani ing sesuatu. Itu kalau kita ta'alluqkan terhadap ayat sebelumnya itu adalah api.
api. Cuman maksudnya di sini api bukan api, adalah cahaya. Cahaya yang dimaksud adalah nurullah. Nurullah. Falamma ataha, mongko semangsane nekani sapa Musa ha ing nurullah. Nurullah itu berarti segala apapun yang Allah ciptakan. Dikatakan nur itu cahaya Allah. Cahaya Allah. Mana cahaya Allah? Seluruh isi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ketika Nabi Musa mendatangi terhadap cahaya itu, nudia hati Musa, ada yang memanggil. Nudia maka diundang. Sopo Musa, rupane undangan, ya Musa, hei Musa. Ketika si Salik, andai kata saya masukkan pada panjenengan yang sedang kholwat. Ketika Anda mendatangi seluruh aktivitas apapun, cahaya Allah mendatangi suami ke istrinya, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Kita mendatangi satu pekerjaan. Tapi nama-nama makhluk isi bumi dan langit itu disebut sebagai nurullah, nur cahaya Allah. Ketika Anda masuk mendatangi seluruh ibadah murni atau tidak murni. Ketika Anda kholwat, baik kholwat di tempat ramai atau di tempat khusus, di situ hati Anda ada yang memanggil. Hati Anda, rohania Anda itu ada panggilan dari Allah, dari Tuhan. Tuhan memanggil Anda. Mana bentuk panggilan Tuhan? Keinginan Anda untuk apapun. Seperti contoh, dalam diri panjenengan ada satu keinginan di mana Anda menginginkan makan, minum, ataupun keinginan apapun tanpa terkecuali. Keinginan tersebut merupakan bentuk panggilan Allah. Tinggal Anda mendengarkan panggilan Allah, seruan Allah, apa panggilan nafsu di dalam diri kita. Semua tergantung pada diri Anda. Dikatakan itu Anda mendengarkan seruan Allah, maka keinginan dalam hatimu tidak kau hai kalau itu keinginanmu. Justru dalam hatimu ada satu kesadaran kalau itu adalah keinginan Tuhan yang wujudnya Tuhan hidup dalam dirimu. Santai aja ya, kita sambil minum air. Anda silahkan ngopi di rumah, santai saja, santai saja. Terlalu dingin anginnya, airnya ya. Nggak apa-apa, nyantai.
dikatakan hati itu mendengarkan seruan nafsu dalam diri kita masing-masing. Apabila hati kita muncul rasa, muncul iman, kalau kita makhluk yang berkeinginan. Ini berarti kita mendengarkan seruan hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Intinya, jikalau hati kita duduk di tajalli, itu berarti ruhaniyah tersebut mendengarkan seruan Allah. Kok kelihatannya kurang keren sih, tak lepas ya, mohon maaf, tak lepas. Biar rileks, biar rileks. Jikalau hati kita kholi, menetapkan keakuan diri makhluk, berarti kita dikatakan telah mendengarkan seruan hawa nafsu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika keinginan itu datang dalam hati kita, itulah bentuk sebetulnya Allah memanggil. Memanggil terhadap kita untuk lekas hati duduk di tajalli. Lekas hati menetapkan semua itu keinginan Tuhan yang Maha Esa, yaitu hidup. Ini maksud daripada ayat itu. Anda khalwat, ada keinginan dalam hati Anda untuk melakukan khalwat di tengah-tengah masa umum atau di tengah-tengah masa khusus. Masa keramaian, kondisi keramaian atau kondisi sepi. Keinginan masuk di situ merupakan satu bentuk Allah memanggil Anda. Ini jangan dimasukkan, maksudnya adalah khalwat secara khusus aja enggak. Di tempat sepi ada, enggak. Tapi juga berlaku di tempat umum. Ketika Anda kerja, ketika Anda bersosialisasi sesama makhluk, sama sebetulnya itu. Bapak Ibu, di situ bentuk panggilan Allah. Ya Musa, hai si Salik, ini sak temene ingsun. Ana yo ingsun. Iku Rabbuka, Tuhanmu, Pangeran ira. Seruan Allah di dalamnya itu berkata, sesungguhnya saya adalah Tuhanmu. Artinya, sampean harus menyadari, kita harus menyadari sebagai si Salik ketika suluk. Apa yang terjadi pada diri kita? Berbentuk khalwat itu. Tentunya tujuannya kan untuk bertemu Allah. Segala penguasaan diri dalam diri kita, kita harus sadar itu sumbernya dari hidup dalam diri kita. Itu sumbernya dari Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita pahami. Supaya apa? Supaya kita tidak ngaku-ngaku yang berkholwat di situ kita, makhluk.
supaya nafsu dalam diri kita jatuh. Rasa keakuan diri sebagai makhluk yang melakukan supaya hilang. Ini maksudnya. Ini ana rabbuka. Sesungguhnya aku ini Tuhanmu. Ketika proses itu terjadi, kalau hati Anda sudah lepas diri atas keakuan yang melakukan khalwat, maka fakhla nyoplo siro nak laika Musa ing dua sandal iro. Bekiak, nek cara basa Jawa namanya bekiak. Kalau sekarang itu alas kaki. Dua alas kaki Musa disuruh melepas. Artinya di dalam hati kita ada syirik dua, Pak Bu. Yang disebut syirik jali dan syirik khafi. Syirik yang jelas dan syirik yang sangat halus. Mengapa harus sandal? Kok bukan tadi kopiah yang disuruh melepaskan? Kok sandal? Atau kok bukan? Oke, kita ngomong kopiah itu satu, gak mungkin ada orang kopian dua. Sekarang kita ngomong dua, mengapa tidak baju dan celana? Lah dua toh? Atau mohon maaf ibu-ibu mohon maaf sekali lagi. Apa di situ ayatnya kok gak disebutkan coploen kutang lurumu. Nah, mohon maaf sekali, mohon maaf. Lah, nak laika ini adalah tempatnya di bawah. Yang identik dengan najis. Alas kaki itu mohon maaf, identik campur selalu setiap saat dan waktu itu dengan kotor-kotor, dengan perkara najis. Mohon maaf. Lah, inilah yang dimaksud nak laika adalah perilaku hati kita telah menyekutukan Allah dengan yang lain. Contoh yang jelas, syirik jali yang jelas. Ketika kita punya cincin atau disebut akik Sulaiman, cincin Sulaiman, di sini secara zahiriyah tertanamkanlah sebuah karomah. Siapa yang memandangku, misalkan karomahnya, dia akan kepelet terhadap diriku. Umpama. Jikalau dia laki-laki, dia akan suka padaku. Dari karakter-karakter saya, dia terhipnotis. Akhirnya apa yang ku katakan selalu manut, ikuti. Contoh, aku bilang sama jenengan, Pak D, jenengan kan punya mobil, jual aja, nanti uangnya buat aku, misalkan. Loh, jenengan terhipnotis, tidak sadarkan diri, Anda akan jual dan uangnya dikasihkan saya. Tergantung saya menginginkan apa. Atau pada wanita, saya kasih tahu wanita itu, kamu hari ini
harus tinggalkan seluruh keluargamu, ayo ikut aku. Kemana? Udahlah, jangan banyak tanya. Pokoknya ikut aku. Udah, jenengan terhipnotis, nggak sadar diri akan mengikuti apa perintah saya. Bapak Ibu, hatiku akan yakin yang namanya Akik Sulaiman itu bisa memunculkan satu karomah, kekuatan untuk menuju keinginan saya. Lah, ketika saat itu hatiku beriman pada Akik ini, maka ini disebut syirik jali. Syirik jali. Jelas toh? Ini adalah sandal yang pertama. Sandal yang kedua, yang lebih halus, yang terjadi pada diri kita, yang sering kita itu tidak merasa. Apa? Contoh saya. Dalam konten ini, yang bertajuk Taklim Muta'alim, dalam hatiku merasa munculnya dawuh-dawuh, firman-firman atau nasihat-nasihat ini kok ya dari mukhlason, maka saya telah menyekutukan Allah. Ini harus dilepas. Makanya ketika jenengan duduk berkholwat, berbaring atau berdiri, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ketika Anda berkholwat dengan keadaan berdiri, duduk atau berbaring, lekaslah kedua sandal kau lepas. Mengapa alasannya Allah menyuruh lepas kedua syirik itu, baik syirik jali maupun syirik khafi? Kita lanjut ayat berikutnya. Innaka sebab sak temene sira Musa iku bil wadil muqaddasi tuah, sudah berada di dalam lembah yang disucikan, yang disebut rupane lembah itu adalah Tuwa. Tuwa, bahasa Arab Tuwa. Lembah yang disucikan. Al-Muqaddas adalah yang disucikan. Lembahnya disebut lembah Tuwa. Kalau ini saya kembalikan maksud Tuwa ini dalam sejarah baginda Rasul adalah Sidratul Muntaha Mustawa. Kesadaran penuh jikalau kita makhluk yang berkholwat itu tidak ada, tidak wujud, tidak bisa ini, tidak bisa itu, nggak punya ini, nggak punya ini, nggak punya itu. Nggak bisa daya upaya makhluk itu untuk melakukan kholwat. Kekuatan untuk melakukan kholwat nggak ada. Kesadaran penuh itu wajib bagi Anda untuk Anda lakukan. Yang kumaksud kesadaran kalau kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Yang kumaksud kesadaran penuh adalah kita tidak ada sebagai makhluk. Sehingga kalau kita mau untuk meniadakan kewujudan kita sebagai makhluk ketika saat jenengan iku berkholwat,
maka saya pastikan Anda akan bertemu Allah. Karena ketika saat fananya rasa keakuan diri sebagai hamba itu terjadi, maka salah satu tanda amal arif, tanda-tanda orang yang bertemu Allah ada di situ. Ini yang dimaksud ayat innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya Musa, kamu sudah di lembah tua, lembah yang disucikan. Tidak ada selain aku. Itu alasan mengapa kedua sandal itu harus dilepaskan. Karena posisi kita sudah Allah tempatkan di muqaddasi tua. Ini kalau bahasa fisik, lembah tua itu di Gunung Turisina. Ya. Jadi Gunung Turisina itu kalau boleh saya katakan di setiap ibadah baik murni maupun tidak murni, di situ ada tua. Dikatakan disucikan manakala betul-betul rasa keakuan makhluk dalam wujudnya itu tiada bagi si salib. Baru lembah tua itu nyata dalam diri Anda. Baru kesadaran bahwasanya makhluk tidak wujud akan terjadi. Disitulah detik-detik nyatanya wujudnya Allah dalam diri Anda. Bapak Ibu hadirin, pemirsa, pendengar yang selalu kami sayangi dimanapun Anda berada. Jangan Anda berpikiran walaupun belum pernah bertemu, terus Anda tidak saya akui sebagai pengikut Kanjeng Nabi, enggak. Tetap saya akui. Jangan khawatir, walaupun suatu saat jenengan sampai kapanpun di dunia secara fisik tidak bertemu saya, maka keabsahan keimanan Anda sekalipun hanya lewat konten YouTube, di mata Allah keabsahan itu pasti terjadi. Manakala tidak yastami'unal qaula, hanya mendengarkan dan iman faham, tapi fayattabi'una ahsanahu, Anda juga melaksanakan maksud daripada ajaran itu di dalam khalwat Anda masing-masing. Jadi Anda jangan punya pikiran gak sah saya yang ngaji di YouTube karena tidak bertemu sumbernya. Jangan. Itu tidak berlaku bagi kami. Karena apa? Walaupun Anda semua dimanapun berada, karena jauhnya tempat Anda, karena tidak mungkinnya Anda bisa bertemu saya, karena berbagai faktor, jangan menjadikan hati Anda ragu kalau tidak afsah ilmu ini terhadap Anda. Yakinlah bahwasanya HP Anda bisa mengeluarkan suara atau gambar. Itu jikalau tidak ada Allah, wujudnya hidup, gak akan bisa terjadi. Yakinlah guru Anda adalah, yakinkan dalam hati Anda hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Tuhan yang Maha Esa. Dan Tuhan yang Maha Esa itu juga ada di dalam diri Anda, ada di luar diri Anda, sampai nyambunglah terhadap diri saya di kota atau di Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sampai monggo kita ngunjuk tuh ya. Bapak Ibu pemirsa hadirin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kami 1 bulan ada
waktu yang sangat nyantai, langsung bisa berkomunikasi lewat konten YouTube ini tanpa di depan saya ada jamaah satupun. Biar kita rileks pembahasannya, tiap hari, tiap malam itu kita kayaknya tegang terus di depan jamaah umat. Sekarang kita langsung berkonsultasi lewat langsung YouTube begitu. Bapak Ibu hadirin, kita lanjutkan. Mengapa Allah memerintahkan syirik jali dan syirik khafi itu kita lepas? Tadi sudah saya jawab. Pertama, innaka bilwadil muqaddasit tua. Karena hatimu itu sudah posisinya di lembah yang disucikan. Ada timbul pertanyaan, apakah nanti hati kita enggak gila tah? Jangan khawatir. Gilanya hati pada Allah, itulah yang ditunggu-tunggu oleh para kekasih Allah. Rindunya hati hanya pada Allah untuk bercinta, bertemu, itulah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh calon-calon wali Allah. Anda jangan takut, karena sistem apa yang kami terapkan di sini adalah memakai sistem wasilun, bukan sistem majedubun, kecuali kami akan menyampaikan sistem majedubun. Jadi Anda pasti akan ditarik Allah di dalam makom khos, di mana gilanya Anda pada Allah itu tidak hanya hati, akan tetapi juga akal. Sehingga Anda secara fisik tinggalkan anak, tinggalkan suami istri, tinggalkan harta benda, pekerjaan apapun. Itu sistem majedubun, tapi sistem kami memakai sistem wasilun, dari bawah ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, sampailah ketemu Allah. Di mana sistem yang selalu diajarkan oleh seluruh para rasul. Jadi maksud daripada Allah memerintahkan terhadap Musa untuk melepaskan kedua sandal atau alas kaki itu karena Nabi Musa posisi sudah ada di lembah yang disucikan yang disebut lembah Tuah. Artinya posisi kita ketika saat khalwat sudah mau bertemu Allah. Setelah itu dilepaskan oleh Musa, setelah sudah jenengan lepaskan syirik jali lan syirik khafi, apa yang terjadi? Wa anah tartuka. Nyuwun sewu. Dawuhnya Allah. Wa analan utawi iku ingsun Allah ka ing sira Musa. Oleh karena saya memilih kamu, he si Salik, untuk sowan bertemu aku, kata Allah. Ya fastami, dengarkan. Rungokno sira Musa lima maring apa yuha kang den wahyuhake ing sira. Artinya, ketika Anda sudah melepaskan syirik khafi dan syirik jali, jenengan akan mendengarkan dawuh apa yang akan didawuhkan sejatine Allah wujudnya, yaitu hidup dalam diri Anda. Dalam surah yang ke-14 Allah katakan innani sak temene ingsun ana ya ingsun iku Allahu Allah.
Artinya, ketika Anda sudah terlepas dari syirik dua tadi, jali dan khafi, di situ maka yang nyata itu wujudnya Allah. Bukan wujud kita makhluk. Wujud kita makhluk sudah tidak ada. Oke, Anda tahu ini apa? Rokok toh? Oke. Anda mengatakan rokok. Saya pun juga begitu mengatakan ini herbal. Ya. Untuk kesehatan. Dikatakan rokok kan karena keluar asap dan kita bakar. Ketika hati kita mempunyai keinginan untuk merokok, kita ambillah rokok itu. Rokok itu di dalam rokoknya yang kita sedot, itu kan ada di dalam wadah. Kita harus buka itu. Apa bahasa Indonesianya wadah itu apa? Tempat. Harus kita pisahkan antara wujudnya rokok dengan tempatnya. Untuk tercapai keinginan di dalam hati. Oke, kita praktekkan ya. Kita buka. Tuh, habis. Mohon maaf. Kalau habis itu zong berarti nggak ada. Kita ngomong yang ada. Kita bukalah rokok itu, maka kita akan mendapatkan sebatang rokok. Apa sih keinginan kita? Merokok. Oke. Ketika proses-proses untuk menuju apa yang kita inginkan, termasuk membuka isi rokok, termasuk kita menyalakan rokok. Apa yang terjadi? Keinginan tercapai yaitu merokok. Yang nyata adalah kenikmatan. Inilah yang dimaksud innani anallah. Ketika Anda lepaskan syirik jali dan syirik khafi, ketika proses penafian selain wujudnya Allah, maka yang nyata itu Allah. Dalam konteks wujud, otomatis iman kita akan hanya pada Allah. Bukan nama lo ya. Yang memiliki nama Allah tadi. Ingat, iman akan jadi benar yang disebut ihsan. Manakala selain Allah di dalam hatimu sudah tidak ada. Pengakuan diri kita sebagai makhluk yang punya ini, punya itu, bisa ini, bisa itu, lepas, disitulah akan nyata wujud Allah batin dalam diri Anda. Jikalau wujud Allah batin sudah nyata dalam diri Anda, nanti akan secara otomatis Allah zahir akan menyatakan wujudnya dalam diri Anda. Anda itu bukan makhluk, Anda sudah hilang. Lah terus siapa yang melihat? Ya diri hidup itu sendiri dalam dan di luar diri Anda. Inilah maksudnya innani anallah. Sehingga yang bermunculan di dalam iman hati Anda, keakuannya Allah atas segala hal yang ada di alam langit, alam bumi. Semuanya dalam pandangan iman Anda itu Allah. Dan ini tidak akan berlaku
undang-undang ini bagi kita yang belum mencapai derajat yang tertinggi itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita masih butuh didatangkan pengetahuan ilmu. Masih butuh kita proses laku, kholwat, dengan terus istiqomah. Barulah nanti akan sampai pada yang saya maksud bilwadil muqaddasit tuwa. Mohon maaf tadi dalam status saya ngaji di tempat muqaddasit tuwa membuat Anda bingung, ini di mana ya? Ini di Sidoarjo, apakah di daerah mana? Ternyata muqaddasit tuwa itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Berarti Anda di mana-mana bisa untuk mengikuti. Ya ini toh, lewat YouTube langsung toh. Udah. Ayat berikutnya akan menegaskan la ilaha, ora ono pangeran kang wajib disembah iku maujud illa ana, kecuali ingsun. Tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah mutlak illa ana, kecuali saya. Artinya, kalau hati Anda sudah ada di lembah tua, itu boleh saya katakan alam akhirat ya. Tidak bisa Anda mengatakan ada Tuhan lain selain yang esa. Enggak bisa. Karena apa? Karena yang ada di situ cuman yang esa itu. Bagaimana mungkin kita akan mengatakan perkara yang tidak wujud itu ada? Padahal yang ada cuman yang ada. Yaitu yang esa. Bahasa nama terserah sesuai dengan agama Anda. Islam mengatakan Allah, Nasrani Allah, Yahudi lain lagi, Majusi lain lagi. Silakan sesuai dengan agama Anda, nggak apa-apa. Itu sebuah nama kok. Tapi kalau sudah ranahnya di titik tua, lembah yang disucikan, udah nggak bisa Anda itu mengatakan selain daripada saya, nggak bisa. Karena yang ada cuman saya, yang wujud itu, maka selain saya tidak ada. Jikalau sudah ada di situ, mohon maaf, Anda tidak akan pernah bisa beriman, dikatakan beriman pada selain Allah. Satu misal, dengan ini minum, contoh minum. Mohon maaf ya, kita haus, lalu minum. Anda nggak mungkin mengatakan itu air yang bisa menghilangkan rasa haus. Nggak bisa. Iman Anda mengatakan, ana, ingsun, Allah. Ini kalau sudah di lembah tua. Kalau belum, ya nggak bisa. Makanya banyak pertanyaan dari netizen, saya itu kholwat, berbulan-bulan kok nggak bisa ketemu Allah ya? Jawabannya cuma satu, karena syirik jali dan khafi masih ada. Karena kita yang merasa yang melakukan. Karena dalam hati kita merasa kita yang zikir. Ini persoalannya. Jangan harap
wujud selain Allah akan hilang dalam hati kita selama keakuan kita masih muncul. Nggak bisa, Pak, nggak bisa. Bapak Ibu, ini Al-Quran. Ini firman Tuhan, firman Allah. Urusan Anda percaya dan tidak dari gaya penyampaian ini untuk memakrifatkan satu hamba pada Tuhannya, percaya dan tidak percaya, bukan urusan saya. Lalu kita teruskan ayatnya. Jikalau dalam hatimu sudah tidak akan pernah beriman terhadap selain aku Allah, maka fa'budni, nyembao sira Musa ni ing ingsun. Musa tidak akan pernah menyembah selain daripada anak Allah. Karena selain anak Allah sudah tidak ada di dalam diri Musa. Jenengan tidak akan pernah menyembah selain terhadap Allah wujudnya, yaitu anak. Nggak mungkin. Didatangkan fa'budni, ada dua alasan. Pertama, si Musa, si Anda yang sudah di situ, nggak mungkin jenengan akan menyembah selain daripada anak Allah. Yang kedua, di belakang kalimah fa'budni ini ada kaitannya dengan ayat yang mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu otomatis. Ketika Anda sudah sampai pada puncak kemakrifatan pada Allah, pasti di dalam hati Anda akan secara otomatis akan merasa kasihan terhadap orang sekitar Anda yang belum hatinya sampai bertemu Allah. Sehingga Anda akan berbagi terhadap orang sekeliling Anda. Makanya ayatnya di situ, jagalah dirimu kalau sudah terjadi wa ahlikum, ahli kamu. Ahli ini bisa dikatakan anak dan istri, bisa dikatakan sekitar, bisa dikatakan umat. Itu secara otomatis. Sama dengan ketika Rasulullah dimi'rajkan Allah ke Sidratul Muntaha Mustawa, beliau membawa oleh-oleh berbentuk sholat. Itu bentuk kasih sayang diri seorang Rasul Muhammad supaya Anda menyembahnya itu terhadap hanya pada Allah. Sehingga sholat itu bisa Anda jadikan sebagai wasilah jalan untuk tawajuh Anda pada Allah. Untuk munajat bertemu Allah. Ini maksudnya berbagi. Sama, otomatis hati Anda akan melihat kasihan pada orang sekitar Anda yang selalu merana hatinya, gelisah, khawatir, takut, baik yang miskin ataupun yang kaya, baik yang tidak punya jabatan atau punya jabatan. Dia tiap saat dan waktu gelisah banget. Rasa khawatir menghantui, rasa takut juga menghantui. Yang mohon maaf, yang miskin takut gak bisa makan. Yang kaya takut hilang kayanya menjadi orang miskin. Yang gak punya jabatan takut gak punya jabatan.
Yang punya jabatan takut kehilangan jabatannya. Itu bentuk gelisahnya, kekhawatiran, ketakutan hati kita. Sehingga Anda ketika sudah sampai pada tujuan, khalwat bertemu Allah, pasti Anda akan membawa oleh-oleh supaya hati saudara Anda tidak gelisah. Ini ada kaitannya dengan ayat yang kemarin di Sudarjo kami bahas dalam surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang tidak berlaku lagi rasa takut, gelisah, khawatir adalah orang-orang yang di dalam hatinya hanya beriman, aku Allah. Dan dalam dirinya itulah orang yang disebut orang yang bertakwa. Inilah yang disebut aulia, disebut para kekasih Allah. Wa akimi lan jumenengno sira Musa. Wa akim lan jumenengno sira Musa as-sholata ing salat semata-mata iku lidzikri untuk ingat terhadap ingsun Allah. Artinya ketika saat diri Anda sudah sampai pada lembah yang disucikan, nyembah sampean, Anda sudah benar di mata Allah. Wa aqimis shalah, dan tegakkanlah, dirikanlah, jagalah, lakukanlah sholat itu semata-mata lidzikri, hanya mengingatku. Artinya Bapak Ibu, Anda tidak akan pernah waktu sholat ingat pada Tuhan. Tawang Anda nggak pernah ketemu, bagaimana Anda ingat? Umpama saya, dalam hatiku dikatakan rasa rindunya ingin ketemu Mbak Desi, tapi nggak pernah ketemu. Apa mungkin saya bisa dikatakan bisa ingat pada Mbak Desi? Wong Mbak Desi ku aku nggak pernah tahu mana orangnya, karena aku nggak pernah bertemu. Berarti ingat saya nggak sah. Aku diceritain sama teman aku. Teman aku bilang, Son, aku punya teman. Orangnya itu kelihatannya pokoknya sip lah. Orangnya gimana? Sifatnya, cirinya, bla 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 bla. Saya tahunya nama, saya tahu sifatnya karena dikasih tahu teman. Lah wujudnya saya nggak pernah tahu. Apa mungkin saya dikatakan ingat dengan sah kepada beliaunya Mbak Desi, sementara saya nggak pernah, nggak sah toh. Makanya ayatnya wa aqimis sholat dzikri, tegakkanlah sholat semata-mata untuk mengingat aku. Berarti Anda harus ketemu aku dulu. Baru nanti Anda dimanapun berada, melakukan apapun Anda sah. Anda disebut dzikirnya sudah benar. Dzikir Anda akan benar manakala Anda mengikuti petunjuk-petunjuk di dalam dzikir tersebut. Makanya Bapak Ibu, saya sering katakan saudaraku yang ada di syariat, bahkan di dalam thariqah, pahamilah prosedur dzikir yang bisa menjadikan wasilah, kunci ruhaniamu bisa bertemu Allah.
Itulah tauhid dari la ilaha illa anta yang di dalamnya muncul wahuwa adzikru bisir untuk menuju la ilaha illa ana kan fana'udz zikri. Ini urusan didengar atau tidak, percaya atau tidak, itu bukan urusanku, urusan gue, bukan urusan saya. Ingat, saya hanya menyampaikan, memberikan kabar yang baik bagi yang beriman. Dan saya membawa peringatan bagi yang tidak beriman. Udah cukup di situ. Wa aqimis shalah lidzikri. Kita akan bisa bertemu Allah di dalam waktu sholat itu kalau betul-betul Anda itu memfungsikan zikir sirul asrar. Mana sih zikir sirul asrar? Apa sih zikir sirul asrar itu? Zikir yang lisan Anda sudah tidak menyebut nama, hati tidak membaca. Zikir yang bagaimana toh? Bila suarin wa kalamin wa lafdin. Hati Anda diam. Urusan lisan Anda membaca rukun sahnya sholat, silakan. Hati Anda harus diam. Pertama su'aul basiroh. Beriman, merasakan kehadiran Allah di dalam diri Anda, yaitu hidup. Ini prosesnya, Pak. Yang menguasai di dalam aktivitas sholat. Dalam bahasa sederhana, kata Rasul, fa'ilam takun taroh. Apabila kau tidak bisa melihat Allah, maka Anda harus merasa dilihat Allah. Artinya, Anda harus sadar yang menggerakkan dalam sholat itu adalah hidup Allah dalam dirimu. Inilah proses nanti akan pelepasan kedua sandal, kedua syirik. Yang melepaskan itu Allah juga, bukan makhluk itu. Memang satu sisi seakan-akan Nabi Musa yang bisa melepas sandal, tapi yang melepaskan sandal itu adalah Allah sendiri. Seiring berjalannya, hati Anda tidak mengakui atas kewujudan Anda. Barulah nanti akan muncul pemahaman innani anallah. Artinya, yang tadinya kita sebagai makhluk bisanya gerak digerakkan Allah, dan wujudnya hidup itu adalah wujudnya Allah yang menggerakkan, ini semuanya akan lepas. Disitulah akan muncul maksud daripada innani anallah. La ilaha illa ana. Wah, itu sudah tidak bisa kami urai dengan kata-kata atau kalimat apapun. Pokoknya dalam hatimu bergelora keakuan Allah itu sendiri. Bapak Ibu hadirin, baru ketika saat hati Anda di zona ini, maka ayat yang mengatakan wa aqimis shalah lidzikri akan terjadi. Gak mudah. Hati Anda akan dirasuki oleh nafsu dengan membawa wujud selain Allah. Inilah yang dimaksud dalam surat Al-An'am 79. Inni wajjahtu wajhiya. Inilah seseorang yang masuk di dalam penyembahan yang sebenar-benarnya.
Kalau sudah ada di sini, barulah ini yang dimaksud tempat muqaddasit tua. Sehingga sesuai dengan status saya ngaji di Sidratul Muntaha atau di lembah yang disucikan disebut muqaddasit tua. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita masuk pada session tanya jawab. Yang tanya jawab itu saya sampai lupa ini. HP yang satu tidak saya bawa, mohon maaf. Maksud tadi itu akan kuadakan tanya jawab secara live, tapi mohon maaf oleh karena HP saya itu tertinggal, ya sudah nggak apa-apa. Udah gini aja, saya yang bertanya dari apa yang Anda tanyakan dalam hati Anda. Nanti saya jawab sendiri. Pertama, ada pertanyaan yang sudah masuk. Bentar aku tak minum dulu. Pertanyaannya yang sudah masuk di redaksi kami adalah, saya bermimpi atau saya ketika sholat sudah semua lubang-lubang ini saya tutup. Lubang mata, lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut. Lalu saya melihat cahaya. Pertanyaannya, apakah saya sudah di lembah tua? Dengan adanya kami sudah diperlihatkan Allah terhadap cahaya, apakah saya ini sudah dikatakan wusul bertemu Allah, ataukah dalam bahasa saya sudah di lembah tua? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik dari panjenengan semua dimanapun Anda. Ingat, pertanyaan satu walaupun datangnya dari si A, sebetulnya itu untuk semuanya, bukan untuk diri kita sendiri, untuk semuanya. Oke, saya jawab. Ketika Anda menutup lubang-lubang yang ada pada diri Anda, terus Anda diperlihatkan Allah cahaya, entah cahaya warnanya apa, ketahuilah itu masih dalam taraf mukasyafah. Belum, saya katakan belum. Artinya, itu masih proses Anda ini diproses Allah, diperjalankan Allah di antara syirik dua tadi. Sebab gini, ketika Anda melihat cahaya itu, secara otomatis dalam dada Anda fi sudurin nas, Anda masih merasa diri Anda yang melihat. Kedua, Anda merasa melihat cahaya. Cahaya itu tidak ubahnya dengan Anda, makhluk. Intinya makhluk masih ada. Jadi belum. Nah, terus bagaimana caranya saya itu untuk sampai di lembah tua? Oke lah, biar enggak
berat dan menjadi beban dalam hatimu setiap saat dan waktu kau khalwat untuk mencapai kemusyahadah, ikutilah sistem surat Toha tadi. Ketika Anda berdiri atau duduk atau berbaring, rasa keakuan kewujudan diri kita sebagai makhluk udah tiadakan. Inilah cara untuk cepat. Secara otomatis itu nanti akan Allah bimbing dirimu, akan muncul kalimah, akan muncul pengakuan. Innani. Udah, ini pertanyaan kedua, apakah orang yang melakukan khalwat itu harus melalui alam mukasyafah? Mohon maaf, urusan dibukakan alam mukasyafah atau tidak, itu bukan urusan kita sebagai makhluk. Itu urusan Allah. Dan kita tidak boleh dan tidak bisa ngatur-ngatur Allah. Udahlah, cukup bagi kita si salib, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Cukup bagi Anda untuk tidak meninggalkan namanya dzikr yang kumaksud sirul asrar, walaupun ketika Anda berzikir itu belum bisa melepaskan dua syirik tadi. Semua ada proses. Dan yang lebih tahu adalah Allah. Jadi tidak, jawaban saya tidak harus Anda itu diperlihatkan alam mukasyafah. Kalau boleh saya pilih, enak mana? Keluar kita itu langsung di musyahadah dan atau kita jalan-jalan dulu, walking dulu di alam mukasyafah. Saya memilih untuk tidak walking, untuk tidak jalan-jalan di alam mukasyafah. Tapi itu tidak bisa kita pilih semua apa kata yang memperjalankan, yaitu Allah. Cukup bagi Anda, bagi kita, untuk terus-menerus faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fiso malaha. Pegang teguh tali Allah ini, yaitu zikir tersebut. Bon, itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga yang kami terima oleh netizen adalah, bagaimana cara kami menyampaikan terhadap anak keluarga kami ketika kami sudah betul-betul Allah tarik di dalam lembah yang disucikan. Kan tadi jenengan berkata secara otomatis kau akan memikirkan orang dekat Anda. Terus bagaimana cara kami menyampaikannya? Selanjutnya pertanyaan kedua, jikalau keluarga, anak, istri, suami, saudara tidak menerima, bagaimana sikap saya? Oke, pertanyaan yang benar dan baik kami jawab. Ketika Anda sudah mendapatkan dan diberikan Allah titel ketakwaan yang benar, secara otomatis dalam diri Anda merasa kasihan terhadap orang dekat Anda yang selalu hatinya bergantung terhadap kesenangan dunia. Anda otomatis akan memberikan pengajaran, penyampaian terhadap mereka. Cara untuk memberikan pengajaran yang termudah adalah kesadaran. Berilah satu pertanyaan terhadap mereka, beriman atau tidakkah mereka? Pertanyaannya begini, iman atau tidak Anda? Jikalau tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa. Jikalau tanpa Allah
kita nggak bisa sholat, tidak bisa bekerja, tidak bisa apapun, jikalau tanpa digerakkan oleh sang penggerak, yaitu hidup dalam diri kita yang disebut Allah. Kasih pertanyaan tersebut. Jikalau dia dalam hati ada tanda-tanda iman, percaya, maka boleh kau lanjutkan. Kalau tidak, kalau mereka bersikukuh mengatakan sebab aku, stop. Jangan Anda teruskan. Jangan Anda teruskan. Wes, itu yang pertama. Yang kedua, jikalau mereka menolak bagaimana? Apa yang Anda sampaikan nanti? Sama, jawabnya stop. Biar nggak ada perdebatan. Diamlah. Uskut, diamlah. Udah, ada lagi pertanyaan? Oke, saya jawab. Ada satu pertanyaan dari netizen yang mengatakan bahwasannya, bagaimana, boleh enggak dalam hati saya mempunyai keinginan untuk berubah? Padahal kami sudah tahu, baik secara ilmu, tasawufnya, ilmu hakikatnya, terkait masalah berdoa. Terus lakunya saya sudah sampai pada apa keterangan malam hari ini. Boleh enggak jikalau saya punya satu keinginan untuk merubah situasi di keluarga? Satu contoh, jujur kami itu hutangnya banyak. Hutangnya banyak. Ini ya. Dan kami tergolong keluarga yang miskin. Yang dimakan aja susah banget. Kerjaan saya tidak tentu, gak punya kerjaan tetap. Kalau ada orang yang menyuruh kami untuk bekerja, membetulin ini, baru saya bisa bekerja dan dapat uang dan kubelikan kebutuhan rumah tangga. Boleh enggak saya punya keinginan untuk merubah kondisi keluarga saya? Jawabannya begini. Kalau betul-betul panjenengan sudah ditarik Allah di dalam muqaddasi tua, bukan perkaranya enggak boleh. Aku yakin Anda tidak akan sempat untuk berpikiran seperti itu. Nggak akan sempat. Karena apa? Karena hati Anda terdorong dan tertutup dengan keakuan Allah. Sehingga dengan keadaan jenengan yang selalu ingin bersama Allah itulah, selalu Anda dalam kondisi ma'rifat Allah itulah, segala persoalan yang ada kaitannya dengan rumah tangga itu Anda tidak akan pernah khawatir. Gak akan pernah khawatir. Ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Tolak. Kalau enggak salah potongan surat 2 dan 3. Barang siapa yang hatinya memegang teguh tali Allah yaitu takwa, yaj'al lahu makhrajan. Allah selalu akan membuka pintu yang tidak akan pernah bisa dibuka.
Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semua solusi datangnya tanpa disengaja, dinyana-nyana. Oke, ibu bapak kalau ngantuk didengarkan sambil tidur aja ya. Nggak apa-apa. Anggap aja saya ngaji ini uru-uru Anda. Nanti akan tertidur dan ngaji lewat dunia mimpi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mohon maaf. Jadi pertanyaan Anda itu bukan persoalannya boleh atau tidak boleh. Tapi yang jelas kemungkinan besar nggak sempat. Jikalau jenengan akan ingin merubah, nanti dengan sendirinya akan berubah. Sebab keinginan itu dalam diri Anda sudah secara otomatis bertajalli. Monggo, monggo, rapopo, tidak apa-apa. Rapopo, nggih, monggo. Oke, berlanjut pada pertanyaan berikutnya. Oke, saya jawab. Apa boleh? Ketika saat saya itu sudah jatuh kerinduan terhadap Allah, ingin bertemu, rasa rindu terbebani dalam diriku, sehingga saya melalaikan kewajiban saya di syariat. Apa boleh itu saya tinggalkan? Oke, saya jawab. Terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Ingat, tadi kan sudah saya katakan, kita memakai sistem wasilun. Sistem di mana Allah akan memperjalankan Anda, membenahi urusan-urusan hablum minan nas, lebih-lebih urusan hablum minallah. Jikalau Anda meninggalkan hukum-hukum yang berkaitan dengan hablum minan nas di dalam hukum syariat, manakala Anda itu jatuh di situ, hati Anda itu hanya kedorong akunya Allah, sampai Anda itu lalai akal pikiran Anda pada hukum-hukum hablum minas, maka ini di mata Allah dimakfu. Apa dimakfu itu? Diampuni oleh Allah. Karena posisi Anda tidak hanya secara hati, tapi juga secara akal. Hati Anda dilalaikan dengan persoalan-persoalan selain daripada Allah. Itu semua karena tersinari hati dan akal Anda oleh cahaya makrifat Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Terima kasih atas semua atensi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di dalam redaksi kami. Dan juga kami mohon maaf bila mana pertanyaan yang belum kami jawab. Terutama yang dulu-dulu di WA Pak ya, yang berapa ribu itu belum kami jawab, sehingga kami sampai detik ini belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Saya atas nama pribadi Mukhlason mohon maaf. Tapi tetap saya berupaya untuk bagaimana di dalam chat WA itu nanti kami balas semaksimal mungkin. Oke, terima kasih atas perhatiannya pemirsa, pendengar, dan mohon maaf jikalau
ada kalimat saya yang menyinggung Anda, akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Gusan dari Mojokerto, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah sosok gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tetapi juga memahami maknanya secara spiritual. Beliau menekankan pentingnya mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batinnya. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik manfaat dan hikmahnya, sehingga bisa membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.